Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Wajah Lo Feng langsung menunjukkan ekspresi penuh harapan. Sebelumnya, dia mendengar dari leluhur bahwa pertaruhan antara leluhur dan guru Sosanke melibatkan satu set rangkaian harta karun sejati. Jika leluhur kalah, maka dia harus memberikan rangkaian harta karun sejati ini kepada Lo Feng. Ini jelas merupakan kesempatan yang bagus bagi mereka untuk menggunakan barang-barang ini sebagai taruhan. Berarti seri harta karun sejati dan harta karun sejati puncak pasti memiliki nilai yang sebanding. Armor kekuatan miliknya adalah salah satu harta karun sejati puncak tersebut. Namun, hanya makhluk tertinggi di alam semesta seperti leluhur dan Sosanke yang memiliki keberanian untuk menggunakan harta yang sangat berharga sebagai taruhan. Kamu adalah salah satu dari 9 kekuatan teratas di alam semesta. Leluhur aliansi binatang angkasa, kamu tidak boleh pelit. Goda Sosanke, aku menunggu seri harta karun sejati milikmu. Leluhur menatap Sosanke, ekspresinya menunjukkan sakit hati. Bahkan makhluk sehebat leluhur akan merasakan perihnya kekalahan ini. Sebelumnya, ketika dia begitu yakin akan memenangkan harta karun sejati dari Sosanke, namun tiba-tiba dia tidak menyangka akan kalah dalam pertaruhan itu. Leluhur berkata, seri harta karun sejati ini adalah salah satu yang masih sanggup kulepaskan. Menurut kesepakatan kita, aku akan menganugerahkan seri harta karun sejati ini kepada muridmu Lo Feng. Sosanke tersenyum dan mengangguk. Benar sekali, berikan itu kepada muridku. Leluhur itu menoleh ke arah Lo Feng. Lihat, leluhur menunjuk ke udara, dan sesosok binatang hitam tiba-tiba muncul. Lo Feng memperhatikan dengan seksama. Itu adalah binatang buas yang berwarna hitam dari kepala sampai kaki. Ia memiliki 4 kuku dan cakar yang kuat, serta taring tajam yang mengarah ke langit, dan satu tanduk di dahinya yang memancarkan cahaya berkilau. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi, seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan magis yang tak terbatas. Lo Feng benar-benar terpikat pada pandangan pertama. Itu benar-benar keindahan yang menggetarkan. Binatang buas hitam itu tingginya sekitar 300 kaki dan mendarat tepat di depan Lo Feng. Saat itulah Lo Feng menyadari bahwa itu adalah makhluk tidak bernyawa. Leluhur berjalan mendekat dan membelai kaki binatang raksasa itu. Ini adalah seri harta karun sejatiku. Aku menamainya Beastguard Armor. Sosanke menyaksikan dengan penuh kesenangan lalu tertawa terbahak-bahak. Leluhur meliriknya sebelum menoleh ke arah Lo Feng. Gurumu memang sombong, tapi itu sudah diduga. Sebelumnya, karena seri harta karun sejati ini, terjadi pertempuran yang kacau di mana-mana. Gurumu sangat licik. Dia melancarkan serangan diam-diam dan langsung kabur dari tempat kejadian. Aku harus membayar harga yang cukup mahal untuk mengalahkan musuh dan akhirnya aku berhasil mendapatkan seri harta karun sejati ini. Dengarkan itu, Lo Feng merasakan kegembiraannya meningkat, seolah-olah dia secara pribadi telah menjalani pertempuran para Trugat. Seri harta karun sejati ini terdiri dari total 526 harta karun sejati, yang mana 521 di antaranya adalah harta karun sejati biasa, 4 adalah harta karun sejati senior, dan 1 sisanya adalah harta karun sejati tingkat atas, jelas leluhur. Taring dan sisik tajam pada tubuhnya dapat dibongkar dan digunakan secara terpisah. Menggabungkan semuanya untuk membentuk satu tubuh, kekuatannya sangat besar. Jika dijabarkan,
tanduk itu sendiri adalah harta karun sejati tingkat atas. Dan setelah digabungkan dengan kekuatan beberapa ratus harta karun sejati lainnya, kekuatannya akan meroket. Dengan menempatkan rangkaian harta karun sejati ini pada tubuh dewa seseorang, setiap bagian dari tubuh dewa menjadi senjata yang siap menyerang. Itu jelas merupakan alat yang paling cocok untuk makhluk agung yang ingin mengolah jalur dewa binatang dan menjadi Universe Master. Aku menamainya baju sirah dewa binatang dan telah berencana untuk memberikannya kepada salah satu Universe Master dari aliansi binatang angkasa milikku yang kutemukan memiliki potensi besar. Sekarang itu menjadi milikmu. Lo Fong merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Terima kasih leluhur, kata Lo Fong sambil menunjukkan rasa terima kasihnya dengan penuh hormat. Leluhur tersenyum dan mengangguk. Lalu dengan satu lambaian, sosok binatang hitam itu terbang ke arah Lo Fong. Seekor binatang bertanduk emas muncul di bahu Lo Fong. Pada saat ini, tubuh binatang bertanduk emas miliknya telah menyimpan sementara armor kekuatan, sayap sawo, sungai 9 harimau, dan harta karun lainnya. Binatang bertanduk emas mengerahkan kekuatan dewa dengan cepat melingkari sosok binatang hitam itu untuk memberi cap pada binatang itu dengan jejak kehidupannya. Sosok binatang hitam langsung terpecah menjadi beberapa ratus harta karun sejati. Semuanya berwarna hitam yang terbang ke arah binatang bertanduk emas dengan kecepatan tinggi dan hinggap padanya. Di sana, harta karun sejati itu sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh binatang bertanduk emas, menutupi setiap inci tubuhnya. Dalam sekejap, binatang bertanduk emas berubah menjadi binatang raksasa yang seluruh tubuhnya hitam legam. Sisi yang menutupi setiap inci tubuhnya yang suci bagaikan bilah pisau. Bahkan taringnya tumbuh sangat besar. 5 tanduk tajam yang awalnya ada di dahinya telah menjadi 6. Tanduk tengah adalah yang terpanjang dengan panjang sekitar 1,5 kaki. Kesadaran Lo Fong bersorak kegirangan. Ini luar biasa. Seri harta karun sejati ini benar-benar layak dianggap paling cocok dengan jalan dewa binatang. Lebih jauh lagi, armor dewa binatang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Itu pada dasarnya adalah harta karun sejati tipe serangan dan kekuatan pertahanannya relatif lebih lemah. Namun kekuatan pertahanannya masih setara dengan harta karun biasa dari armor pertahanan harta karun sejati tingkat atas. Begitu Lo Fong mencapai baju sirah itu dengan jejak hidupnya, baju sirah dewa binatang mengirimkan beberapa informasi kuno, termasuk nama sebenarnya. Lo Fong diam-diam bingung. Armor dewa binatang ini awalnya bernama Northern Rock, nama yang aneh. Banyak harta karun yang memiliki nama asli, seperti Silver Dragon Phantom dan Golden King Armor. Namun pengguna baru biasanya akan memberi mereka nama lain, seperti Ancient Bot Galaxy dan Golden Armor. Terlepas dari apapun nama aslinya, Beast God Armor ini memang yang paling cocok untuk tubuh binatang bertanduk emas milikku. Binatang bertanduk emas menjadi bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kegembiraan. Lo Fong, kemarilah, teriak Susanke. Lo Fong segera patuh. Susanke membawa Lo Fong ke samping dan mengubah hukum alam semesta di sekitarnya. Jika leluhur ingin mendengarkan percakapan mereka, tentu saja dia dapat menggunakan hukum alam semesta untuk menekannya secara paksa. Tetapi leluhur tidak akan bertindak sejauh itu. Jelas bahwa Susanke memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan muridnya secara pribadi. Kamu hanya butuh 180 juta tahun untuk berhasil. Itu bagus sekali. Susanke mengangguk tanda setuju. Kamu lebih kuat dari seniormu yang kedua. Lo Fong mendengarkan dengan patuh. Dulu aku membuatkanmu peta bintang, tetapi melihatmu hari ini, aku khawatir itu tidak akan banyak membantumu lagi. Meskipun sekarang kamu mungkin hanya seorang undying,
Kamu sangat ahli dalam mempelajari ukiran rahasia. Kamu sudah berada di posisi yang menguntungkan secara strategis. Jika kamu melanjutkan mempelajari jalur hukum dalam waktu yang sangat singkat, kamu akan dapat mencapai terobosan dan menjadi seorang kesatria. Bahkan jika melewati ambang batas untuk menjadi seorang kesatria, mungkin sedikit mempengaruhimu. 1000 tahun seharusnya sudah cukup. Lo Feng mengangguk. Dia juga sangat percaya diri. Mempelajari gambar ukiran rahasia membuatnya merasa bahwa mempelajari jalur hukum akan menjadi hal yang sederhana, akan mudah dipahami. Saat kamu menjadi seorang kesatria, kamu akan menggunakan menara bintang saat masih baru, tetapi kamu sudah dapat mengaktifkan seluruh menara bintang. Saat itu, dengan menara bintang, peta bintang ini tidak akan berguna lagi. Lo Feng mengangguk dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, apakah ini berarti aku harus menjalani cobaan lain untuk mendapatkan papan logam hitam kelima dari buku 9 volume?" "Tidak," kata Susanke. Kemudian dia menambahkan sambil tersenyum, "Jika metode gurumu begitu mudah dipahami, apakah aku masih bisa disebut guru?" Lo Feng terkejut. Dalam hal pelatihan melalui cobaan, sektor Dewa Binatang ini sudah cukup menyiksamu. 180 juta tahun sekarang kamu bisa menciptakan teknik pamungkas Universe Master. Berdasarkan penelitianmu pada gambar ukiran rahasia dan jalur hukum itu sudah cukup. Bagaimana dengan papan logam hitam kelima? Tanya Lo Feng. "Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu," kata Susanke. Lo Feng tidak punya pilihan lain. Susanke memandang Lo Feng dengan ekspresi puas. "Teruslah bekerja keras. Kekuatanmu sangat kuat sekarang. Tetapi tunggu saja sampai hari ketika kamu menggunakan menara bintang." Susanke mengirimkan pesan pada leluhur yang berdiri di kejauhan. "Leluhur, terima kasih atas semua tahun ini. Sekarang setelah dia memenuhi harapanku, aku akan membawanya dan meninggalkan tempat ini. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar." Leluhur sudah berada di sisi mereka dalam sekejap mata. Susanke berjalan menjauh dan Lo Feng mengikutinya. Ia membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya lalu menyapanya. Leluhur memandang Lo Feng dan bertanya langsung, "Apakah pernah terlintas di benakmu untuk meninggalkan umat manusia?" "Tidak," jawab Lo Feng tanpa ragu. Sungguh menggelikan jika dia berkata ya. Umat manusia memperlakukannya dengan sangat murah hati. Dan selain itu, setelah 100.000 tahun, penduduk bumi telah tersebar di seluruh alam semesta Ganwu. Dan mereka telah berbaur dalam keluarga umat manusia. Bagaimana mungkin Lo Feng bisa memisahkan diri dari umat manusia seperti itu? Dia perlu memikirkan orang tua dan istrinya. Leluhur itu terdiam sesaat, tetapi kemudian mengangguk. Aku hampir lupa bahwa kamu masih tergolong muda. Keluarga dan teman-temanmu juga masih hidup." "Ya," Lo Feng mengangguk. "Bagaimana dengan ini? Binatang bertanduk emasmu dapat bergabung dengan aliansi binatang luar angkasa milikku. Ia dapat dikenal sebagai kesatria gunung emas. Ini tidak akan mempengaruhi apapun yang kamu miliki dalam ras manusia. Sama seperti kamu dapat meminta bantuan sebagai manusia dan juga dapat meminta bantuan dari binatang luar angkasa. Mulai sekarang, kamu akan memiliki 2 kekuatan untuk mendukungmu." Lo Feng berkata, "Artinya aku juga akan memikul tanggung jawab dari kedua belah pihak." Dia mengerti mengapa leluhur ingin dia bergabung dengan aliansi. Begitu dia menjadi seorang kesatria, tubuh dewanya akan dekat dengan beberapa Universe Master. Karena dia telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Dan bersama dengan teknik-teknik pamungkas yang setingkat Universe Master, kumpulan harta karun sejati tingkat atas dan harta karun sejati puncak, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Dan begitu dia menjadi seorang Universe Master, dia akan menyaingi para Universe Master tingkat atas seperti pemimpin kota primal. Selain itu, dia memiliki Susanke di belakangnya untuk membantu. Bagaimana mungkin dia tidak menarik Lo Feng ke sisinya? Ya, sangat menguntungkan. Dan sementara itu, kamu harus memikul beberapa tanggung jawab. Leluhur memandang Lo Feng.
Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar, jadi bagaimana? Tidak masalah, aku bisa menanggungnya. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Leluhur langsung mengangguk puas. Tepat ketika leluhur dan Lo Feng mencapai kesepakatan, Su Shanke berjalan ke arah mereka. Lo Feng, apakah lelaki tua itu memberimu beberapa keuntungan? Lo Feng cukup pintar untuk berkata, belum. Leluhur langsung memandang Lo Feng dengan tajam. Kamu harus tahu bahwa tidak peduli kekuatan mana yang kamu ikuti, kamu perlu menukar harta karun sejati dengan kontribusimu. Bahkan jika potensi besarmu layak mendapatkan harta karun sejati, yang dianugerahkan kepadamu tidak akan berharga. Lo Feng mengangguk. Dia seperti kasar cermin kulit kayu. Dia hanya memiliki baju besi harta karun sejati biasa. Binatang bertanduk emasmu tidak lagi membutuhkan harta karun sejati, kata leluhur. Tetapi tubuh aslimu lebih baik dalam pertarungan jarak dekat. Aku tahu kamu telah menggunakan senjata kekuatan spiritual. Aku akan memberimu harta karun sejati senior yang merupakan senjata untuk pertarungan jarak dekat. Terima kasih, leluhur, jawab Lo Feng. Pelit sekali dirimu, kata Su Shanke. Leluhur menjawab, aku tidak sepertimu. Aku harus mengurus seluruh aliansi binatang angkasa. Jika menurutmu harta karun sejati yang kuberikan padanya tidak cukup, kamu harus memberikan sesuatu yang lebih baik. Tenang saja, aku pasti akan memberinya yang lebih baik. Su Shanke melotot ke arah leluhur dengan bercanda. Senjata jarak dekat seperti apa yang kamu butuhkan? Leluhur bertanya pada Lo Feng. Sebuah pedang, kata Lo Feng. Aku ingin bentuknya seperti ini. Ia menunjuk ke langit, dan kekuatan ilahnya terkonsentrasi, membentuk bentuk pedang hantu. Aku tidak punya yang persis seperti itu. Bagaimana dengan yang ini? Leluhur melambaikan tangan kanannya dan memindahkan harta karun sejati dari suatu tempat lain. Pedang itu sedikit bengkok, gagangnya berwarna ungu, dan ada pola-pola rumit di atasnya. Pedang itu tampak seperti pedang dua tangan berbentuk seperti pedang golok. Mata Lo Feng berbinar. Pedang itu disebut pedang mutiara pemotong. Setelah menerima pedang itu, ruang dan waktu menjadi terdistorsi. Tiba-tiba Lo Feng dan Su Shanke menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Kita telah dipindahkan kembali ke alam semesta asli, kata Su Shanke. Aku akan memisahkan kita dari hukum operasi alam semesta untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, ketika hukum operasi alam semesta merasakan perubahan pada tingkat gen kehidupanmu, akan ada perubahan tajam pada binatang bertanduk emasmu. Tubuh dewamu akan menjadi jauh lebih kuat dan akan mencapai tingkat yang sempurna seperti terakhir kali. Namun, tidak akan ada teknik yang diwariskan kali ini. Jika kamu bisa mengendarai menara bintang, kamu tidak akan memerlukan teknik warisan yang hebat. Jika kamu bisa mengendarai semua ukiran rumit di menara bintang, teknik-teknik itu tidak akan berarti apa-apa bagimu. Ini adalah sebuah token. Su Shanke melemparkan sebuah token yang tampak seperti batu biru kepada Lo Feng. Lo Feng mengambilnya. Ini dibuat khusus olehku, dan ini adalah harta karun sejati biasa. Cukup pikirkan baik-baik jika kamu ingin menghubungiku. Aku akan langsung menerimanya. Kembalilah ke negara dewamu sekarang. Lo Feng pergi dengan teleportasi negara dewa. Setelah 3 kali teleportasi melalui riak-riak angkasa, Lo Feng kembali. Ia sudah bisa merasakan kekuatan dari hukum operasi alam semesta. Binatang bertanduk emas itu melangkah di atas air lautan terpencil yang tak terbatas. Kukunya setinggi puluhan ribu mil, dan tubuhnya lebih dari 55.000 mil panjangnya. Ekornya yang ditutupi sisi sangat cocok dengan tubuh utamanya. Setiap inci kulitnya menyatu dengan harta karun sejati tingkat atas Bisgadgad Armor. Binatang bertanduk emas itu melolong keras. Semuanya sudah siap sekarang. Sekarang saatnya mencari kesatria Tianyang. Lo Feng berjalan ke bar terbuka di alam semesta virtual, tempat para kesatria dari aliansi Hong berbagi informasi. Para kesatria menyambut Lo Feng, tetapi mereka mengisolasi diri dari lingkungan sekitar dan mulai bergosip segera setelah dia pergi.
Banyak kesatria pergi untuk meminta harta karun sejati kepada Lo Feng ketika bintang asli baru saja terbuka. Salah satu dari mereka berkata, dan ku dengar bahkan seniornya kesatria Guiyi juga pergi kepadanya. Namun dia tidak meminjamkan apapun kepada siapapun karena dia berkata dia juga ingin pergi. Namun dia belum menginjakan kaki di bintang asli. Dia tidak akan melakukannya kecuali dia mencari kematian sendiri. Dia tidak bodoh. Dia seperti peti harta karun yang bergerak dan membawa ketenaran yang besar. Dia pasti akan menarik perhatian luas jika dia pergi. Tapi sungguh tidak masuk akal baginya untuk menolak membantu. Jika dia tidak berani masuk, dia seharusnya tidak menggunakan sebagai alasan. Mengapa dia tidak mengatakan saja bahwa dia tidak ingin meminjam harta karunnya? Kesatria Guangzhou, teriak Lo Feng. Pria kekar dengan 3 tanduk di kepalanya berbalik dan tertawa. Ah, Kaisar Sungai Pedang. Dia berjalan menuju Lo Feng. Lo Feng berjalan ke meja kosong dan duduk di meja raksasa. Kaisar Sungai Pedang, kamu tidak akan datang menemuiku jika kamu tidak menginginkan bantuanku, kata kesatria Guangzhou. Ia meletakkan gelasnya dan tertawa. Katakan padaku, ada apa? Suara mereka terhalang dari yang lain. Bantu aku menemukan seorang kesatria dari ras lain, kata Lo Feng. Siapa? Tanya kesatria Guangzhou. Dia adalah kesatria Tianyang, kata Lo Feng. Aku ingin tahu siapa dia, di bintang mana dia berasal, dan berapa koordinatnya. Kesatria Guangzhou memberikan informasi yang dia ketahui. Saat Lo Feng dan kesatria Guangzhou sedang minum, mereka mendengar teriakan putus asa. Ada 2 makhluk agung yang duduk di sudut. Salah satunya adalah seorang kesatria dengan kulit ungu dan rambut perak yang menuduh dengan marah. Yang lainnya adalah pemimpin negara alam semesta Ganwu. Kesatria yang menghancurkan penghalang itu berteriak, Ganwu, kita sudah berteman selama ratusan juta tahun. Aku tahu kamu sendiri juga mengalami masa sulit. Itulah sebabnya aku tidak pernah meminta kembali apa yang kamu berutang padaku. Tapi lihatlah aku sekarang. Bagaimana kamu masih bisa menunda pembayaran kembali? Pemimpin negara Ganwu duduk di sana dengan wajah di telapak tangannya. Apa yang terjadi? Lo Feng bertanya sambil mengerutkan kening. Itu karena kebangkitan, seru kesatria Guangzhou sambil menggelengkan kepalanya. Memutar balik waktu dan menghidupkan kembali seseorang melanggar hukum operasi alam semesta. Itulah sebabnya bahkan Universe Master akan terluka jika melakukannya. Kesatria Mehua meninggal di bintang asli dan dihidupkan kembali. Setelah itu ia berutang 1,3 poin harta karun sejati kepada ras kita. Adapun pemimpin negara Ganwu, situasinya bahkan lebih buruk daripada kesatria Mehua. Pemimpin negara Ganwu setelah dibangkitkan 3 kali, dia tidak hanya berutang kepada 6 kesatria, tetapi dia juga berutang kepada ras kita. Hampir mustahil baginya untuk membalikan keadaan, kecuali kekuatannya melonjak dan dia menjadi Universe Master. Namun, itu belum terjadi, bahkan setelah miliaran tahun berlatih. Oke guys, sampai sini dulu dan mohon maaf banget. Ternyata ada Saweria juga ya dari Bang Azarnas yang katanya selamat menunaikan ibadah puasa bagi para penonton yang ada di Master Bahan ini. Makasih banyak ya Bang Azarnas, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin. Oke, Mimin pamit undur diri dulu. Sebelum berakhir, sungguh membagongkan.